Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Guzi Azaika, Pendidikan Biologi 2019 Universitas Sriwijaya. Berikut video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar di atas? Beberapa di antara teman-teman mungkin akan mengatakan bahwa gambar di atas merupakan lingkungan kotor, lingkungan tercemar, kumuh, sumber penyakit, dan hunian yang tidak layak tinggal. Jadi, apa itu pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan: pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Seperti video di samping, salah satu fungsi tanah ialah sebagai tempat tinggal organisme-organisme di dalam tanah seperti cacing dan sebagainya. Ketika tanah tercemar, maka akan berdampak kepada setiap makhluk hidup yang berada di dalam tanah maupun yang berada di atas permukaannya. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, dampak pencemaran tanah bagi kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada jenis polutannya. Yang pertama, kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida adalah bahan karisogenik bagi semua populasi. Selanjutnya ada timbal, yang merupakan bahan berbahaya terutama untuk anak-anak, dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal, serta jenis-jenis polutan lainnya. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi pada tanah yang diakibatkan bahan kimia menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Dari perubahan kimiawi tersebut juga bahkan dapat mengakibatkan kematian spesies premier tertentu dari rantai makanan, dan tentu juga akan mempengaruhi level rantai makanan di atasnya sebagai predator. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah bagi pertanian. Pencemaran tanah yang diakibatkan beberapa penyebab yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan berdampak langsung mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah, dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. Yang kedua, pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara. Adapun penyebab pencemaran udara yaitu aktivitas pabrik, kebakaran lahan, polusi kendaraan bermotor, serta aktivitas gunung berapi sebagai fenomena alam. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Yang pertama, bagi kesehatan. Udara merupakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Ketika kualitas udara tidak baik, maka sistem pernapasan menjadi terganggu. Pada manusia, polusi udara bisa menjadi penyebab penyakit seperti sesak napas, asma,
hingga kanker. Hal tersebut karena dalam pencemaran udara mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, dampak pencemaran udara yaitu pemanasan global. Polusi udara bisa menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Ketika suhu bumi meningkat, maka akan terjadi pemanasan global. Akibatnya, beberapa aktivitas makhluk hidup akan terganggu dan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian, dampak pencemaran udara bagi tanaman. Pencemaran udara juga dapat mengganggu kelangsungan hidup tanaman. Tanaman bisa mengalami berbagai gangguan seperti bintik hitam, klorosis, nekrosis, dan penyakit lain. Akibatnya, produktivitas tanaman menjadi terganggu. Selanjutnya, pencemaran air. Menurut PP nomor 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak pencemaran air terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit, karena air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air menjadi sarang dan menyebarkan penyakit. Selanjutnya, dampak pencemaran air terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah, akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Selanjutnya, dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Berikut contoh pencemaran air di sekitar lingkungan tempat tinggal. Di sini saya akan menunjukkan kualitas perairan di sekitar rumah saya yang sudah tercemar oleh berbagai jenis sampah akibat dari aktivitas manusia. Kanal atau irigasi yang terletak di Desa Pulau Kemiling, Kecamatan Kisamilir, Kabupaten Oku Selatan ini merupakan saluran air buatan yang dibuat guna untuk mengairi sawah yang ada di sekitarnya. Namun, pada kegunaannya, irigasi ini juga difungsikan untuk aktivitas sehari-hari warga seperti mandi dan mencuci. Karena kanal atau irigasi ini berada tepat di belakang rumah-rumah warga, maka muncullah kebiasaan membuang sampah di sini. Sehingga, lama-kelamaan irigasi ini dipenuhi oleh sampah domestik yang berasal dari limbah rumah tangga. Airnya pun menjadi tercemar hingga tidak dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari lagi. Ekosistem yang ada di perairan ini pun ikut terdampak. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah fauna pada irigasi ini. Bahkan sekarang sudah sangat jarang sekali ditemukan. Tidak hanya itu, pada musim hujan pun debit air yang sangat besar seringkali meluap hingga ke perumahan warga akibat tersumbatnya irigasi karena sampah yang menumpuk.